Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi semua rekan-rekan ataupun siapa saja yang bisa menonton video ini. Semoga kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan dan keberkahan tercurah untuk diri kita semua. Amin. Uh, Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan ini, saya ingin membuat pernyataan bahwa apapun kebenaran dari semua yang saya ungkapkan ini, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang Maha Benar, Sang Maha Pencipta. Dan apabila ada kesalahan, khilafan atau kekeliruan, maka itu semata-mata disebabkan karena kelemahan saya atau kedoifan saya atau keterbatasan saya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita, dan menuntun diri kita, diri saya, untuk bisa menyampaikan kebaikan dan kebenaran dan melancarkan lisan saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala salam dan salawat tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita kaum muslimin dan muslimat dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Kali ini saya ingin mengutarakan satu pemikiran saya yang dengan segala keterbatasan ilmu saya, karena saya bukan seorang ulama atau seorang kiai atau seorang ustadz, tapi seorang pembelajar semata. Yang saya beri judul topiknya adalah niat, akal, ilmu, petunjuk, contoh, dan kalbu yang bersih dalam kaitannya dengan pada sisi lain kekhilafan, kealfaan, ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan, ketersesatan, sesat dan menyesatkan. Jadi baik kesalahan yang disebabkan oleh karena keterbatasan, kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan, maupun kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh karena kebodohan, kekerasan hati, ataupun karena hawa nafsu, ego, ambisi, dan kepentingan manusia. Poin pembicaranya akan berada di sekitar hal-hal tersebut. Kenapa saya bicara demikian? Karena kehilafan, kelalaian, ketergelinciran sampai kepada ketersesatan, lalu sesat dan menyesatkan, itu bisa terjadi pada siapa saja, baik orang-orang biasa ataupun orang-orang yang kita anggap hebat. Kita tahu bahwa agama itu petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia untuk meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, ada dua hal mendasar, yaitu dunia dan akhirat, konsep pokoknya dan keselamatan.
Apa itu keselamatan? Kita tidak membahasnya lagi pada pembicaraan ini, karena kita anggap cukup memahami apa yang dimaksud keselamatan. Agama itu sebagai petunjuk apa? Untuk bisa sepenuhnya menjalankan peranan kita. Kalau orang muslim itu, seorang mukmin itu peranannya di dunia adalah sebagai hamba. Artinya hamba itu ya cuman mengabdi kepada yang dihamba, tunduk dan patuh, sujud dan berserah diri kepada sang penciptanya. Pada sisi lain, petunjuk diturunkan untuk bisa menjalankan peran manusia sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Khalifah itu manajer, pemimpin. Lalu kenapa manusia? Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang spesifik ya, yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia itu punya dua dimensi, yaitu kehambaan dan kekhalifahan, pemimpin, leaders, atau bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan untuk mengelola dunia dalam semesta ini. Untuk itu dia diberikan potensi oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yaitu potensi untuk bisa memahami ilmu dan pengetahuan. Potensi itu berupa akal, budi. Dengan akal budinya manusia bisa memahami segala sesuatu, bisa menjalankan perannya di dunia ini, dan bisa berbenah diri. Karena agama juga salah satu pokok daripada tujuan agama adalah memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu sikap, perilaku, sopan santun, etika, budi pekerti, adab, itu akhlak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dia diturunkan, dia diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi inti daripada agama, petunjuk hidup itu dua pokoknya. Salah satu diantaranya adalah dua yang paling pokok, yaitu tauhid, yaitu keimanan, mengakui keberadaan eksistensi beserta segala kekuasaan dari Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq, dan kedua dalam konteks untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu bagaimana mengatur penyikapan, tindakan, perilaku, kebiasaan manusia, baik dalam hubungan korelasi dengan hablum minallah, dengan Tuhan yang Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam relasi atau hubungan dengan sesama makhluk, khususnya manusia. Meskipun makhluk-makhluk yang lain juga ada, itu kita juga punya akhlak terhadap makhluk yang lain. Secara common sense kita bisa paham bahwa ada akhlak mulia dalam berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, dengan makhluk yang lain, malaikat, tumbuhan, hewan. Ya, karenanya jelas prinsip ekologi memelihara alam juga merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Saya tadi bicara tentang akal. Di dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran surat Al-Baqarah, di dalam penciptaan, Allah mengajarkan kepada Adam yang dianggap sebagai nenek moyang awal kita, nama-nama atau konsep-konsep atau istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman atau term-term dasar atau pondasi pengetahuan. Terjemahan saya, ini pemahaman saya. Nama-nama itu bisa diartikan seperti itu. Dengan kata lain, dengan akal Adam alaihissalam memahami semua itu, diberi pemahaman tentang itu. Agama diturunkan kepada makhluk berakal. Jadi agama Islam khususnya dalam konteks ini
diturunkan kepada makhluk berakal, yaitu manusia. Jadi ajaran Islam bukan diturunkan kepada batu ya atau hewan, tetapi kepada manusia. Karena manusia makhluk yang berakal. Artinya agama juga mesti dipahami dengan akal. Seperti saya bilang tadi, akal itu salah satu potensi utamanya adalah memahami ilmu dan pengetahuan. Apa beda ilmu dan pengetahuan? Ilmu itu adalah pengetahuan yang tersistematisasi. Jadi pengetahuan yang tidak tersistematisasi tidak disebut ilmu. Setelah tersistematisasi dia disebut ilmu. Pengetahuan dipahami dengan akal. Ilmu dan pengetahuan itu sumber utamanya dari Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dianugerahkan kepada manusia, dan sebagian dari yang dianugerahkan itu dipahami atau diperoleh manusia dengan akalnya. Itu salah satu cara. Makanya muncul ilmu. Ilmu kan orang penemuan. Akal memahami Allah, memahami hubungan satu hal. Di dalam teori filsafat kemudian muncullah naturalisasi, refleksi dari alam atau hasil pemikiran manusia. Padahal itu semuanya hasanah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam itu diciptakan Allah. Potensi pemikiran juga dari Allah. Allah izinkan manusia kemudian dengan potensi akalnya untuk mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain, menciptakan ilmu dan metodologi yang tersistematisasi. Pada titik ini saya ingin mengatakan bahwa untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, kehilapan, ketergelinciran sampai kesesatan dan ketersesatan, mutlak harus dihadirkan adalah akal dan ilmu, pengetahuan. Namun sebelum itu ada yang disebut niat. Innama a'malu biniat. Segala sesuatu itu mulai dari niat. Jadi di dalam pemahaman konsepsi Islam, kita itu dimulai dengan niat kepada Allah, dikembalikan segala sesuatu kepada Sang Maha Penciptanya. Jika niatannya salah, maka selanjutnya niat itu hulu. Kalau hulunya salah, maka meskipun yang setelahnya benar jadi salah juga. Dengan niatan yang baik, niat karena Allah, mencari keridhaan Allah, kita menggunakan akal kita untuk menghadapi segala macam kehidupan ini. Tapi akal tidak cukup. Harus ada ilmu dan pengetahuan. Contohnya begini. Kita tahu bahwa sebelum sholat umpamanya kita mesti wudhu. Berwudhu. Tapi bagaimana berwudu dengan baik dan benar itu perlu ilmu berwudu. Kalau nggak ada ilmunya ya orang bisa habis cuci muka, cuci kaki, baru cuci tangan, baru cuci kepala. Nah, hadirnya ilmu. Jadi kita ngerjain soal matematika, kita punya akal. Tapi tanpa ilmu matematika, belajar ilmu matematika, kita nggak bisa menyelesaikan solusi persoalan matematika. Dengan kata lain, setelah kehadiran akal, perlu kehadiran ilmu. Ilmu begitu pentingnya konsepsi ilmu dan pengetahuan ini. Sehingga pada penciptaan awal sudah disebutkan, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Itu mengajarkan kepada Adam atau mengilhamkan atau kan memberikan potensi untuk memahami nama-nama, konsep-konsep, istilah, term, korelasi, dan semua kemampuan berpikir. Kemudian di dalam firman Allah diturunkan wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW, kata pertama adalah Iqra. Iqra secara terjemahan kita nyatakan bacalah. Nah, bisa kalau saya coba tafsirkan secara lebih luas, secara lebih bebas ya, mungkin kajilah, pahamilah, kejarlah, tuntutlah, ikutilah pengetahuan yang datang kepadamu dari Allah. Pelajari, kaji, praktekkan, amalkan. Itu konsep yang lebih luas dari kata Iqra. Jadi Iqra bagi saya pribadi mengandung
amanat atau perintah untuk berhikmah kepada ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, melakukannya serta mengamalkannya, dan untuk kemaslahatan diri dan yang di luar diri. Pertanyaannya, niat seseorang tuh bisa benar bisa salah. Akal bisa membuat kesalahan. Sebagaimana panca indera bisa membuat kesalahan. Panca indera itu umpamanya kita habis pegang es, pegang air panas, atau habis pegang air panas, pegang es gitu. Itu berbeda respon kulit kita. Artinya panca indera bisa berbuat kesalahan. Telinga kita bisa salah mendengar, mata kita bisa salah melihat. Itu disebut kesalahan panca indera, keterbatasan panca indera. Telinga kita hanya bisa mendengar frekuensi suara pada rentang frekuensi tertentu. Di luar itu kita nggak bisa mendengar. Nah, demikian juga akal bisa melakukan kesalahan sebagaimana panca indera. Karena itu ada kajian yang disebut ilmu yang disebut logika berpikir, logika dan kesalahan dalam berlogika. Jadi orang merasa berlogika tapi logikanya bisa salah. Lagi-lagi hadir ilmu. Setelah niat, akal, dan ilmu itu tidak menjamin tidak terjadi kesalahan, kekeliruan, kehilafan, ketergelinciran, bahkan ketersesatan yang menyebabkan sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena ada faktor lain yang disebut hawa nafsu manusia. Ada yang disebut ego manusia, ambisi, kepentingan, yang bisa mendistorsi sesuatu yang benar menjadi bias atau terdeviasi atau melenceng atau bengkok, ya, atau salah arah. Dan ada syaitan yang memprovokasi, membisikkan kesesatan. Setan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesesatan, ketersesatan. Untuk itu akal, ilmu perlu difilter lagi dengan yang disebut nurani. Karena Allah selain memberikan potensi kemampuan berpikir dan kemampuan menyerap ilmu kepada akal manusia, Allah juga memberikan kepada diri manusia, mengilhamkan potensi kebaikan dan keburukan, potensi untuk mengerti, memahami apa yang disebut kebaikan dan keburukan, potensi kebenaran dan kesesatan sebagai potensi, ya, belum aktual di dalam diri manusia. Potensi ini bisa teraktualisasi dua-duanya, benar dan salah, lurus dan sesat. Karena itu Allah menghadirkan di dalam diri manusia yang paling dalam, yaitu kalbu kebenaran, suara ruh, suara kebenaran. Karena ruh itu suci dan ruh berasal dari an-nasir keilahian yang dianugerahkan kepada manusia. Ruh itu suara ruh itu suara ilahiyah, suara Sang Maha Pencipta, suara kebenaran. Tapi dia begitu tersembunyi. Dia hadir di dalam kalbu manusia. Kita sebut hati nurani. Kita sebut kesadaran murni. Itu membantu manusia mencapai kebenaran setelah dia berniat potensi kebaikan. Niat itu potensi kebaikan, kemudian menggunakan akalnya secara benar dan menggunakan ilmu dengan benar. Perlu difilter dengan yang disebut suara hati nurani, kalbu, suara ruhani kita. Apakah itu cukup untuk menghindarkan manusia dari ketersesatan? Tidak, belum cukup. Dalam istilah yang umum, penting tapi tidak cukup. Esensial, fundamental, tapi belum memadai.
Lalu apa? Allah menurunkan petunjuk, mengirim nabi-nabi utusannya, rasul-rasul, ada ratusan ribu nabi diutus. Sebagian tidak kita ketahui namanya, dan sebagian kita ketahui. Kalau dalam Islam yang wajib diketahui itu ada 25 Rasulullah. Meskipun ada lebih dari 300 sekian para rasul dan ada sekian ratus ribu nabi yang diturunkan di berbagai zaman dan di berbagai tempat, di berbagai kelompok manusia. Semuanya menyerukan ajaran yang sama secara fundamental. Ajaran dasarnya, konsepsi dasarnya, esensi dasarnya sama. Dengan kata lain, sejak Adam sampai kepada ajaran Muhammad, ataupun siapa pada saat ini menyatakan sesuatu, kalau dia berasal dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya, itu akan selalu konsisten, tidak bertentangan, tidak conflicting. Kalau terjadi conflicting, ada yang salah. Karenanya, bedakan antara pertentangan dan perbedaan. Karenanya perdebatan yang bersebab pemecah belah dan perbedaan atau konflik, itu kalau tidak salah satu salah, dua-duanya salah. Karena kalau benar, dua-duanya benar, meskipun tidak persis sama, tapi secara hakikat sama. Ini hal yang kadang-kadang tidak dipahami. Syariatnya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa alaihissalam, Muhammad alaihissalam, itu beda-beda tergantung kondisi, situasi, kontekstual, dan situasional manusia pada zaman dan tempat ruang di mana dia berada. Instrumennya, fikihnya mungkin beda, syariatnya sedikit-sedikit beda, tapi hakikatnya atau pokok-pokok syariat atau prinsip dasarnya yang seperti saya sebutkan tadi, ketauhidan, beriman kepada Sang Maha Pencipta, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada utusannya, kepada firman wahyunya, kitab sucinya, kepada hari akhir atau kiamat, dan beriman, kalau dalam Islam beriman kepada qada dan qadar, ukuran dan ketetapan. Itu sama sebenarnya. Kalau kalian baca, kaji semua agama yang berbeda ini, jika terjadi kesamaan, itu adalah sisa-sisa pesan yang sama yang berulang-ulang disampaikan di berbagai era, zaman, abad, di berbagai tempat. Kalau terjadi perbedaan itu karena itulah yang disebut bid'ah, penyimpangan yang keluar dari esensi hakikat utama. Bid'ah bukan berarti perbedaan di dalam pemahaman syariat, tapi penyimpangan terhadap inti pokok pesan utama. Tauhid, keimanan, dan memperbaiki akhlak manusia, salah satunya. Berhikmah pada ilmu, beramal soleh, semua seru-seruan kebaikan. Lalu apakah cukup? Ya, diturunkan ajaran itu tentu diturunkan contoh manusianya. Jadi kalau kita bicara konsepsi kapitalis, kita akan bertanya, siapa sih orang kapitalis murni atau komunis? Siapa sih komunis murni? Manusia komunis seutuhnya itu siapa? Atau Pancasila, ada konsep. Siapa manusia Pancasila seutuhnya? Tapi kalau kita bicara Islam, kita bicara Al-Quran, berjalan Al-Quran hidup, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak hanya menurunkan petunjuk, tapi memberikan contoh aktualnya dalam wujud manusia, personifikasinya. Sehingga Rasulullah adalah Islam yang hidup sebagai manusia. Seperti itulah Islam. Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berkata-kata, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi itu seperti itu, menyampaikan, yang disampaikan itu dilakukan.
Karenanya para wali bilang satu kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan, apa yang dia sampaikan itu yang disikapi, menjadi sikapnya dan apa itu perbuatannya. Nah, apakah kemudian hal itu bisa memastikan manusia menghindari kesalahan, kekeliruan kehidupan, ketergelinciran, atau yang lebih parah kesesatan dan ketersesatan? Tidak juga. Itu semua tidak menjamin. Itu mendekatkan manusia pada kebenaran dan menghindarkan manusia dari kekeliruan, kehilafan, ketergelinciran hingga ketersesatan. Tapi tidak memastikan. Apa yang memastikan? Kalau kita membaca surat Al-Waqiah, disebutkan pada ayat ayat 79, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak tersentuh Al-Qur'an ini, kitab yang dimuliakan, yang terjaga ya, kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Terjemahan klasik atau pemahaman atau tafsir klasik menyebabkan orang mesti berwudu. Mutahharun, taharah, bersuci. Bersuci itu wudu. Sebelum orang ngaji Quran, kita kan diajarin dari kecil gitu, pegang Quran kita mesti wudu. Nggak boleh baca Quran nggak wudu. Tetapi pengertian yang lebih substansial, lebih hakiki, lebih esensial adalah Al-Quran itu nggak bisa dipahamin kalau kita kotor. Kalau batin kita kotor, kalau pikiran kita kotor, kalau diri kita kotor. Kalau kita hidup kita dipenuhi atau kita biasakan diri kita melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang najis, maka diri kita terpolusi, kotor. Mulai dari jasad, badan, darah daging kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, tindak kita, sikap kita, hati kita, kalbu kita terkotori. Makanya ada hati yang lama-lama kotor, hitam, mengeras. Dan itu tidak bisa menerima kebenaran. Yang tadi, kebenaran yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta lewat utusannya, lewat rasul-rasul, para nabi dan rasul. Untuk memahami sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang datang dari yang maha suci, penerimanya juga mesti disucikan, mensucikan diri, tersucikan, dan tersucikan itu dimulai dari kita aktif mensucikan, kita berupaya mensucikan diri, lalu kita disucikan. Makanya seperti ada istilah mukhlisin dan mukhlasun. Mukhlisin itu orang mukhlis, orang yang berupaya untuk menjadi ikhlas. Sedangkan mukhlasun itu orang-orang yang ikhlas karena karunia dari Allah. Setelah dia berusaha menjadi ikhlas, belajar menjadi ikhlas, dia dianugerahkan kapabilitas keikhlasan. Ikhlas tingkatnya lebih tinggi. Sama saat seorang berusaha mensucikan diri, mensucikan jasadnya dari yang maksiat, dari yang najis, dari yang kotor, mensucikan pikirannya, mensucikan hatinya, dia kemudian dianugerahi, disucikan oleh Allah. Karena dia berdoa, dikasih anugerah. Hanya dengan itu dia memperoleh petunjuk, bisa memperoleh, menangkap intisari daripada wahyu atau firman yang diturunkan itu, dan memperoleh pemahaman lahir dan batinnya, pencerahan, enlightenment kalau orang bilang. Di surat yang lain di Al-Quran, di surat Al-Qiyamah misalnya, disebutkan bahwa pada ayat ke-17, inna alina jam'ahu wa Qur'an. Maaf, saya tidak terlalu pandai melafazkan, saya pembelajaran. Tapi intinya kalau terjemahan lagi mungkin terjemahan dari atas tanggungan Allah lah yang mengumpulkan di dada kita, di kaum kita, di dalam diri kita, membuat kita
menjadi pandai memahami, mengerti Al-Quran. Saya memberi gambaran kayak gini, saya dapat terinspirasi justru karena saya suka baca buku silat gitu. Di buku silat itu ada kitab silat, ilmu silat tertinggi. Itu didapat oleh penjahat sama pendekar. Si penjahat ini belajar dia kitab itu, tapi dia tersesat. Dia cuma memahami kulit, nggak sampai kepada esensi, nggak sampai pada pemahaman tertingginya, karena kotor. Tapi si pendekar yang hatinya bersih, tulangnya bersih, jiwanya bersih, dia bisa menangkapnya, kira-kira seperti itu. Terakhir kita bilang bahwa ada hidayah. Kita selalu minta hidayah. Kita kan selalu kalau orang Islam itu kalau sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau dalam matematika garis lurus itu garis yang paling pendek yang terjadi. Jadi kita minta ditunjukin di dinding, di garis itu di jalannya nggak menggok-menggok, nggak kesana kemari, apalagi melenceng. Jalan yang mana? Ya terus jalan seperti apa? Jalan orang-orang terdahulu yang diberikan nikmat dan petunjuk. Siapa itu? Ya jalannya para rasul, jalannya para waliullah, jalannya para orang soleh, para orang yang mukhlis, para orang yang takut, orang-orang bertakwa, orang-orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah, dapat rahmat. Jalan orang-orang itu jalan yang lurus yang kita pengen dikasih juga ke kita. Kalau tanpa itu, dari tadi niat, akal, ilmu, hati nurani, kitab suci, wahyu, contoh Rasulullah, itu masih belum cukup. Terakhirnya adalah Allah, karunia. Karenanya itu kebenaran itu semua karunia, anugerah. Tapi itu nggak bisa dikasih kecuali kita melangkah ke sana. Karena di Allah bilang kalau kita berjalan selangkah dia 2 langkah, kalau kita berjalan seperti dia berlari. Kita mencoba mencari kebenaran dan kita nggak akan pernah menemukannya. Sampai pada titik tertentu ada hijab. Allah yang mengangkat hijab itu, membukakan. Kalau orang bilang dalam ajaran lain pencerahan, lain. Kita tahu-tahu seperti mendapat rahmat, taufik, hidayah, bisa memahaminya, sebenarnya kita nggak paham, atau kita seperti dapat percikan lah. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena jangan melihat kebenaran itu berdasarkan 1-2 aspek aja. Karena siapa aja bisa berbuat kesalahan, karena kita bukan makhluk yang disucikan. Tapi kesalahan itu juga menciptakan sisi lain, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran dan kemahaluasan maghfirah ampunan. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang sudah disucikan, dijaga dalam maksum, dia tidak berbuat kesalahan. Setiap makhluk lain, kita manusia itu dipastikan berbuat kesalahan dan dosa. Tapi dengan orang selama manusia berbuat kesalahan dan dosa, dia mau kembali kepada Allah, kepada Tuhan, memohon ampunan, maka dia mendapatkan rahmat. Dia naik tingkat lagi, salah, bertaubat, minta ampun, dapat karunia lagi. Jadi salah itu tempatnya manusia, masalah dan khilaf itu tempat kita. Tapi yang lebih penting daripada salah khilaf dan khilaf, kita mau menyadari mau dengan rendah hati mengakui bahwa kita salah, kita mau berbenah diri, kita minta ampun, minta petunjuk kembali, balik lagi ke jalan yang lurus. Saya melihat di akhir zaman kesalahan itu banyak bentuknya, sengaja maupun sengaja, khilafan kecil, ketergelinciran maupun ketersesatan, dan terjadi pada semua orang, pada semua level, pada semua peran. Kalau orang-orang yang biasa atau pendosa atau orang-orang fasik yang ada. Ya, tapi yang sekarang kan terjadi pada orang-orang besar, pada ilmuwan, pada ulama, yang pada pemimpin, efeknya bisa besar karena berpengaruh pada orang lain. Contoh saya baru tadi baca itu salah bilang ya
hati-hati membeli korban, karena kalau orang yang pernah meninggalkan sholat tertolak. Sama aja korban. Tanpa penjelasan lain bukan ngomong. Nah kalau begitu, kalau orang yang berkorban nggak tahu kalau itu boleh menani dari sholat, masa tertolak cuma gara-gara. Padahal di Islam kalau orang nggak tahu itu nggak dosa. Satu, tanpa penjelasan itu bahaya. Dengan kata lain seakan-akan itu juga mohon maaf ya. Mohon maaf, seakan-akan seperti bilang Allah itu sebelum itu dan sejak itu. Kedua, kalau seorang meninggalkan sholat terus dia nyembelih korban tertolak tanpa penjelasan lain, bagaimana mungkin seorang yang kafir, seorang yang musyrik, seorang yang ateis yang kemudian berdoa dengan jujur minta menemukan kebenaran hakiki dan Tuhan yang hakiki, dia berdoa nih dalam hatinya, terus dia dapat hidayah, gimana menjelaskan itu? Kalau orang nggak sholat itu ditolak, gimana ada orang kafir berdoa atau orang muslim berdoa? Jadi fikihnya ya, kalau nggak paham hakikat bisa sesat dan menyesatkan juga. Jadi pada akhirnya sesat itu kan nggak pengen sesat. Kan awalan itu beda dengan awal menyesatkan diri, itu beda dengan tersesat. Kalau menyesatkan diri dia sendiri mau sesat, kalau tersesat dia sebenarnya nggak pengen tapi dia kesasar. Hati-hati dengan awalan ter. Karena kalau salah boro-boro tafsir Quran, salah memahami bahasa Indonesia aja bisa batal. Syahid orang yang terbunuh di jalan Allah, salah nih memahamin kata aliran bahasa Indonesia, muncullah bom bunuh diri. Dia membunuh dirinya, bukan terbunuh. Situ aja gara-gara nggak lulus pelajaran bahasa Indonesia kali ya. Itu satu. Tiap orang bisa salah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita salah, kita mau diskusi, saling tukar pendapat, saling koreksi, saling mengingatkanlah kamu dalam kebaikan dan kebenaran. Kan pesannya gitu, surat Al-Asr, inna insana lafi kan begitu. Waladzina amanu wa aminu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kamu dalam kebaikan dan kebenaran. Persoalannya saya kemudian mengkoreksi, saya diblok, ditolak. Terus saya kirim lagi, bilang, loh katanya ngikutin sunnah Rasul. Masa orang yang berbeda pendapat, orang memberi kritik yang tidak sesuai pandangan diblok. Nah, para nabi dan rasul itu kan datang pada orang-orang tersesat, pada orang-orang zolim. Mendakwah, merangkul, menjelaskan kebenaran. Gitu. Ini banyak sekali jadi milis-milis yang bertitel agama, dakwah, syiar, tapi justru menurut saya sih ya, justru juga agak melenceng dari apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Saya melihat kesalahan itu kesesatan, kesalahan, kehilapan, ketergelinciran bisa kalau di luar agama jelas, tapi di dalam agama terjadi. Bahkan di dalam orang belajar fikih, orang belajar hadis, bahkan belajar tasawuf bisa salah. Salah itu bisa di mana aja. Karenanya saya bilang salah satu hal yang tertinggi dalam agama itu tawadi, rendah hati, bersikap terbuka, berdialog, bermusyawarah, berdiskusi, bukan berdebat. Kalau debat aja udah jelas nggak boleh di agama, tidak pernah dianjurkan, maka dilarang dalam agama Islam. Berdiskusi, bermusyawarah boleh, bukan berdebat. Yang ada kan sekarang orang berdebatin agama, di situ aja udah nggak paham agama, udah nggak paham Islam. Jadi kalau ada orang Islam berdebat, itu aja udah salah. Orang Islam berdebat soal agama Islam, udah nggak benar. Orang Islam bermusyawarah, berdiskusi, bertukar pikiran tentang ajaran Islam, itu benar. Mengakui masing-masing bahwa ya saya tahu sedikit, saya mungkin itu salah, kamu tahunya sedikit, ya kita saling bagi lah.
bukan gua paling benar paling benar, memang siapa? Kita kan tadi udah dikasih jawaban, kita punya sikap aja gitu. Kita bisa salah, bisa sesat, bisa bilang. Jadi contoh tanpa mengurangi rasa hormat kepada Profesor Dr. W.S. Saya pembelajar, saya murid beliau, murid tidak langsung. Beliau contohnya menyatakan bahwa menutup aurat seperti jilbab itu tidak mutlak, karena pengertian aurat itu macam-macam juga, debatable, bukan debatable sih, tafsirkan, dipahami macam-macam, mulai berbagai. Salah satunya menjadi ada melakukan dengan kehormatan, harkat, apa ya, ada beberapa. Beliau menyatakan bahwa berbusana dalam hal ini menutup aurat dengan berbusana itu tidak harus dengan berjilbab. Pada batas tertentu ini benar aja bahwa Islam tidak mengajarkan tentang mode busana sebenarnya, tapi tentang menutup aurat. Apa itu aurat? Kehormatan apa implikasi daripada aurat? Kan sebenarnya itu sesuatu yang menciptakan hal-hal nggak baik. Salah satunya terkait dengan interaksi pria dan wanita, bukan mahram. Beliau menyatakan asal sopan bagi ukuran masyarakat itu. Nah di sini saya jadi masalah. Kebetulan saya pernah lihat Google gitu di orang-orang di Afrika, suku tertentu di Afrika berdemo tentang definisi pornografi yang diterapkan oleh Google, bahwa menampilkan payudara itu disebut pornografi. Karena mereka kayak seperti suku-suku terpencil terisolasi di Papua, pedalaman Papua, ada yang masih telanjang dada perempuan, dan itu bukan cabulan. Nah kalau kita merujuk kepada pendapat Dr. Shihab bahwa menutup aurat tidak mesti diartikan menutup dada, menutup rambut, asal sopan dalam ukuran masyarakat setempat, ya berbusana tanpa menutup buah dada, telanjang dada, ya sopan buat sebagian suku di Afrika dan sebagian suku di pedalaman Papua. Ini kan jadi punya masalah gitu. Saya tidak menyalahkan beliau, tapi saya membuka ruang berpikir. Sama juga seperti waktu anggaplah Buya almarhum Buya siapa saya agak lupa, yang menyatakan bahwa kalimat syahadat tidak menyelamatkan. Ya memang kalau kalimat syahadat itu dimaknai, anggaplah artis Amerika yang non muslim gitu bikin film terus dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya memang nggak menyelamatkan kalau beliau memahaminya seperti itu. Tapi kalau pemahamannya adalah pemahaman Islam, diucapkan dengan niatan, dilafazkan dengan hati, dengan jiwa, dengan ruh, itu punya pengertian berbeda dan tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak menyelamatkan. Yang tidak menyelamatkan itu kata-kata, sekadar kata-kata. Tapi kan kita bersyahadat bukan sekadar kata-kata. Karenanya di dalam berislam, seorang menjadi mu'alaf jadi Islam dengan bersyahadat. Kenapa dia jadi Islam cuma dengan bersyahadat? Sementara artis Anthony Quinn kan anggaplah jadi Hamzah dalam film The Messenger atau film apalah di mana seorang non muslim memerankan muslim terus bersyahadat, dia nggak jadi Islam. Apa bedanya? Kata-katanya sama, lafadznya sama. Bedanya adalah niatan dan kandungan kehadiran ruh selain kehadiran jasad, mulut dan lidah di situ. Kalau bicaranya dalam konsepsi Islam, maka apa yang disampaikan Buya Syakur itu keliru. Ada masalah setidaknya.
uh, saya kan mencoba bukan mendebat, saya memberikan perspektif lain ketika di renung bersama. Nah, jadi ketergelinciran atau ketidaktepatan itu bisa terjadi pada saja. Dan sebagai seorang muslim kita harus membuka diri. Makanya saya tadi di awal bilang kalau ada salah itu dari kita saya, kalau benar itu dari hati. Contoh lah, penetapan awal Ramadan, penetapan hari raya NU di Indonesia dan Muhammadiyah berbeda. Yang satu pakai kreasi lam, kemudian yang satu pakai hisab, metode perhitungan. Dua-duanya benar, betul. Tapi kan sebenarnya di Islam ada konsensus, ada musyawarah, ada kebersamaan. Perbedaan yang mesti disikapi untuk tidak memecah persatuan. Harusnya lebih dewasa aja. Karena NU juga gak nolak hisab ya. Kalau berdasarkan rukyat gitu atau berdasarkan melihat tanda alam, ya setiap kali sholat orang NU ya juga nggak lihat jam yang udah dihitung itu di mana-mana, repot kan. Jadi sebenarnya ego aja menurut saya sih. Walaupun dua-duanya benar, tapi kalau ego jadi ego muncul bisa jadi problem dan bisa merusak persatuan umat. Itu yang saya coba sounding gitu. Kan bisa dimusyawarahin, bisa ya gimana lah kita bijaksana bersama untuk menciptakan persatuan. Karena gimana kalau nanti kita punya pangkalan di Mars gitu, kan persoalan lagi. Sama aja kayak kita semua punya kesepakatan sholat menghadap kiblat gitu, Ka'bah. Tapi kalau ada ayat yang dimanapun kita menghadapkan wajah, disitulah wajah Tuhan. Umpamanya di kapal terbang gitu, bersama udara atau di laut kita nggak tahu arah barat timur utara, ya kita kan sholat aja kemana. Tapi niat kita bukan untuk menyalahi. Karena sebenarnya kiblat itu kan diciptakan supaya keteraturan, jadi teratur kan semua. Itu kan salah satu hal yang mesti dipikirkan dan kita karena itu ya jadi teratur. Bayangkan Anda kalau nggak ada keteraturan, keseragaman, ya ada yang ke kantor pakai kancut, ya pakai sarung, ya kan? Dan ke kondangan ada yang pakai daster gitu. Atau anggaplah kita pas upacara 17 Agustus ada yang ada bendera, ada yang ada ke kanan, ada ke kiri, atau belajar gitu sekolah gitu. Dua bangkunya ada yang ada ke gurunya, ada yang ada ke jendela, ada yang ada ke pintu. Kan orang tanya ngapain juga mesti ngadep kiblat. Saya bilang juga ngapain mesti ngadep guru sekolah. Gimana bangkunya ada yang ngadep ke belakang guru? Kan kacau. Keteraturan itu diciptakan untuk satu tujuan kemaslahatan yang mesti dipikirin gitu. Sama aja, karena masuk kantor ada jam tertentu, ada standar kerja, itu aja sih. Jadi balik tadi ketersesatan, petunjuk. Saya bicara ini untuk membuka wawasan kita, bahwa kita tuh lemah, kita masing-masing belajar, kita masing-masing saling asih, saling diskusi lah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, bukan saling ngotot juga ngerasa paling benar. Jadi sekian aja, mohon maaf jika ada kesalahan di luar kesilapan, ucapan yang tidak pantas, dan sikap kurang yang tidak pas, dan mohon maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah Anda diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kabarnya wa mungkin kabarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.